Pagi bagi kita warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-10 2024. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Finally, brother and sister, whatever is true, whatever is worthy of respect, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if something is excellent or praiseworthy, think about these things. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Nas hari ini merujuk kutipan dari Mazmur 68 ayat 19 yang mengatakan, engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah membawa tawanan, engkau telah menerima persembahan dari orang-orang manusia, bahkan dari orang-orang yang memberontak, supaya Tuhan Allah dapat tinggal di antara mereka. Kutipan Mazmur 68 ayat 19 ini digunakan Paulus sebagai kutipan untuk menggambarkan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian, serta pemberian karunia dan anugerah kepada orang percaya. Nah, ayat ini menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada kita. Yang pertama, panggilan untuk pemikiran positif. Jadi kalau dikatakan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian, maka pesan moral yang akan kita lihat dari nas hari ini, yang pertama, panggilan untuk pemikiran positif. Nah, ayat ini mengajak kita memusatkan pemikiran pada hal-hal positif, mengingatkan mereka untuk memikirkan segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan patut dipuji. Nah, ini adalah panggilan untuk memilih fokus pada pilihan pikiran yang membangun moral. Jadi pikiran kita, tindakan kita berpikir positif, selalu melihat sesuatu yang terjadi dari perspektif positif. Itu yang pertama. Jadi kalau dikatakan bahwa kemenangan Kristus atas dosa dan kematian, maka Yesus selalu mengajarkan kita melihat hal positif dari setiap peristiwa. Ketika orang hendak membunuh dia, menyalibkan dia, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu
karena Yesus mampu berpikir positif. Yang kedua yang menjadi pesan moral dari nas hari ini, yang kedua, pemikiran yang mencerminkan nilai-nilai Kristen. Pemikiran yang mencerminkan nilai-nilai Kristen. Ayat ini mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual Kristen. Menyebutkan hal-hal yang benar, mulia, adil, dan kebajikan adalah cara untuk mengingatkan kita agar hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Kristen. Jelas hari ini, kalau kita berbicara soal kemenangan atas dosa dan kematian dari Kristus itu, kita hendak belajar ada nilai spiritual, ada nilai moral yang tercermin dari bagaimana kemenangan Kristus atas segala dosa itu. Sehingga kita tidak lagi melakukan hal buruk, kejahatan, tetapi kita lebih fokus untuk melakukan sesuatu yang bermoral, yang meningkatkan spiritual kita. Itu pesan moral yang kedua. Yang ketiga, pesan moral yang kita mau lihat dari nas hari ini, pengingat akan kemenangan Kristus. Jadi nas hari ini hendak mengajak kita untuk mengingat bahwa Kristus menang, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Nah, ada konteks khusus di sini karena ayat ini dikutip dari Mazmur 68 ayat 19 yang menggambarkan kemenangan Kristus dan anugerah yang dibawanya. Dalam konteks ini, memikirkan hal-hal positif juga dapat mencakup mengenang karya penyelamatan Kristus dan berkat yang diberikannya kepada umatnya. Jadi kalau kita mengingat karya Yesus mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib di Golgota, itu berarti kita sedang mengingat kemenangan Kristus untuk menebus kita. Inilah ketiga hal yang menjadi pesan moral dari nas hari ini. Pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, pengingat. Yang pertama, orientasi pikiran dan kebenaran dan kebajikan. Orientasi pikiran kita pada kebenaran dan kebajikan. Itu yang pertama yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Pernyataan ini mengajak kita untuk memusatkan pikiran dan segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, dan kebajikan. Jadi fokus kita, orientasi pemikiran kita selalu pada kebenaran dan kebajikan. Jangan fokus pada kesalahan orang, mencari kelemahan orang, mencari titik lemah orang, atau mencari kesalahan orang. Bukan. Itu bukan kemenangan Kristus atas segala dosa-dosa. Tapi ketika kita menang atas kehidupan kita bersama Kristus, maka orientasi kita pada kebenaran dan kebajikan. Ke situ. Jadi kita melakukan hal baik, hal benar, hal jujur, hal suci, hal kebajikan. Dan ini menekankan pentingnya mengarahkan pikiran kita pada nilai-nilai moral dan spiritual yang positif. Itu yang hendak kita renungkan dengan hari ini. Kita berorientasi pada kebenaran dan kebajikan. Yang kedua, pemilihan pikiran. Maksudnya apa? Pernyataan ini menyoroti bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kita. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Apakah pikiran kita kendalikan kepada hal positif atau kepada hal yang negatif. Maka nas hari ini supaya kita menang bersama Kristus, kendalikan pikiranmu. Jangan usahakan mengendalikan pikiran orang lain. Itu tidak mampu kita. Tapi ketika kita mengendalikan diri kita, perkataan kita, diri kita, sikap kita, maka kita akan
menjadi orang yang adil, suci, bajik, dan benar. Itu yang kedua. Jadi pemilihan pikiran, memikirkan hal-hal yang baik dan benar dan positif, itu pilihan kita, itu kendali kita. Nah yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini ialah pentingnya pemikiran positif. Jadi jangan terus pikiran kotor. Jangan terus berpikir negatif kepada setiap orang. Tetapi kita harus selalu berpikir positif. Nah dalam konteks ini, penekanan pada pemikiran yang benar, mulia, adil dan suci dan positif menunjukkan pentingnya pemikiran positif membentuk karakter dan perilaku. Jadi kalau kita sudah terus berusaha berkata benar, berkata adil, berkata suci, berkata positif, maka sebenarnya kita sedang membentuk karakter kita yang baik. Pemikiran yang baik dapat mengaruhi tindakan dan sikap kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau kata, sikap, tingkah laku kita sudah baik, maka itu pun akan berdampak bagi orang lain. Kita akan baik kepada orang lain. Kepada diri kita sudah baik, tentu kepada orang lain kita akan baik. Itu yang ketiga. Pentingnya pemikiran positif. Yang terakhir, pertimbangan terhadap nilai-nilai Kristen. Artinya ayat ini mencerminkan ajaran moral dan etika Kristen. Jadi kemenangan Kristus atas dosa-dosa itu berarti Yesus hendak memberikan nilai-nilai Kristen. Bahwa kita harus memiliki etika dan moral yang baik. Mengajak umat percaya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Kitab suci jelas melibatkan pengajaran Yesus ini supaya kita saling melakukan nilai-nilai etika kekristenan yang baik. Dengan merenungkan ayat ini, kita diundang untuk mempertimbangkan dan mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang membangun moral sesuai dengan ajaran agama kita dan ajaran Yesus. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, orientasi pikiran dan orientasi pikiran kita pada kebenaran dan kebajikan. Jadi terus berpikir kepada hal-hal yang positif, yang benar dan kebajikan. Yang kedua, pemilihan pikiran. Jadi kita harus memilih, mengendalikan pikiran kita untuk hal yang suci, adil, untuk hal-hal yang benar, baik dan positif. Yang ketiga, kita harus berpikir positif, mementingkan pikiran positif, hindari pikiran negatif, tapi terus berpikir positif untuk menunjukkan karakter dan perilaku kita. Yang keempat, yang terakhir, pertimbangan terhadap nilai-nilai Kristen. Orang yang karakternya bagus, orang yang berpikir baik, positif, nilai-nilai yang Kristen yang baik, maka dia akan memberikan nilai spiritualitas Kristen yang baik kepada dirinya sehingga dia berdampak bagi orang lain. Karena itu, renungan hari ini dapat menjadi dasar untuk membentuk karakter yang positif dalam hidup kita yang bermakna. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami atas kemenangan Kristus atas dosa-dosa yang berefleksi dari Mazmur 68 ayat 19. Maka kami pun diajak oleh firman-Mu untuk berorientasi pada pikiran kebenaran dan kebajikan, pemilihan pikiran dan pertimbangan-pertimbangan pada nilai Kristen dan pentingnya pemikiran positif. Ajar kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.